Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam. Apa nasihat Pak Kiai Hifdul Khawas untuk para santri secara umum, khususnya teman-teman santri yang mondok di Pondok Pesantren Al Huda untuk menghadapi akhir zaman ini supaya mereka fokus belajar. Oke. Nah, itu penting sangat, itu penting sekali. Syai'un muhimud, apa yang digagas oleh Gus Abror tadi. Gus Abror Putra, adiknya Gus Abror, Ajib. Gus Ajir. Santri itu yang paling penting nomor satu dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang kitabnya sudah dipakai di seluruh dunia, baik di Arab maupun di Ajam, harus memilih guru yang sesuai dengan manhaj as-salafus salih, manhaj salafina as-salihin. Satu. Jadi tentu milih guru artinya milih pesantren yang manhajnya sama, yaitu manhaj ahli sunnah wal jamaah, al-manhajul haq, al-manhajus sawi, manhaj yang lurus. Satu. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan silsilah, dengan sanad keilmuan yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Dari siapa kau ambil ilmu agama? Dari guru yang bertanggung jawab apa tidak? Dari guru yang terus muttasil kepada Rasulullah SAW. Terutama urusan Quran dengan kitab-kitab turaf, kitab agama, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu yang lain. Wabil khusus Quran dan hadis harus muttasil ke Rasulullah SAW. Untuk kitab-kitab seperti tauhid, fikih, dan lain sebagainya, usul fikih paling tidak sampai mu'allifnya. Paling tidak sampai mu'allif. Untuk bermazhab harus punya silsilah. Untuk sanad paling tidak kepada sahibul madhab. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas al-Asbahi, Imam An-Nu'man, Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani. Jadi, inna hadzal isnada dinun, fa'dhuru amman ta'khudhuna dinakum. Bahwa silsilah sanad keilmuan dari guru sampai mutasil ke Rasulullah, mutasil ke mu'alifnya, itu bagian dari agama itu sendiri. Tentu manhajnya ulama soleh itu mendahulukan al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah. Mendahulukan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah itu harus dikedepankan. Siapapun orangnya semua pasti punya masalah, pasti punya masalah. Siapapun, meskipun secara saksiyah, personal ya, tetap punya masalah. Tapi jangan sampai ini masalah kita karena itu sebuah aurat. Masalah itu sebuah aurat, jangan dipublikasikan ke hal-hal yang tidak baik. Sesuai dengan arahan ayat Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Ini akhlak para sahabatnya Rasulullah. Akhlak as-salafus salihun, salafuna as-salihun. Jangan membesar-besarkan konflik yang sepele. Tapi justru yang paling penting, yang urgen, ini masalah akidah, masalah hal-hal yang kaitannya dengan agama yang kalau kita tidak ungkap itu akan membahayakan, itu perlu. Kita publikasikan itu perlu. Dalam rangka izharul haq. Izharul haq. Itu saya kira itu. Terus. Masya Allah, ya. Lalu kami sesampainya di pondok pesantren, kami langsung jamaah ke masjid. Yeah. Kemudian di atas pintu sebelah kanan itu ada zikir la ilaha illallah al-'azim ba'da qudrati dan seterusnya. Tapi tertulis di situ zikrul haddad. Yeah, betul. Ini apakah ada hubungannya dengan al-haddad yang dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana asalnya? Kayak saya pernah melacak di kitabnya. Itu amalan para ulama di daerah Hadramut. Kalau di kitabnya itu ada redaksi dari Al-Habsyi kalau nggak salah. Coba Al-Maghfur lah, Al-Marhum Al-Allamah Ki Haji Muhammad Akyas, adiknya Ki Abbas, itu untuk membuat gampang ke orang awam. Tashilan lil awam bilangnya zikrul haddad gitu. Zikrul haddad dibuntut wajib itu. Dibaca seperti itu wajib. Kalau ada jenazah dibaca itu wajib. Kata beliau, kata Ki Akyas, kalau ada jenazah dibacain ini, maka jenazahnya wafat husnul khotimah min ahlil jannah, juga yang mensolatinya, juga yang tasyi'ul janazah, musayyi'innya, yang mengantar jenazah sampai makbarah, juga yang menggali kuburannya, juga yang
ahli seluruh desa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat zikir ini. Bacaan itu tadi yang disebut zikrul hadar. Itu udah jadi budaya di Buntut Santri. Jadi bisa dibilang wajib. Bisa dibilang wajib. Itu jadi karena sudah tradisi itu tuh wajibnya wajib tradisi artinya. Bukan wajib fardu ain. Ya. Wajib ada. Ya, betul. Ay lazim, syai'un lazim. Nah, apakah itu menggambarkan hubungan antara Masyayikh Buntet dengan habaib atau bagaimana ya? Oh, sudah barang tentu. Semua para ulama di Buntet, para kiai di Buntet, itu hubungannya dengan para habaib dalam 3 hal. Satu, hubungan murid dengan guru, dan hubungan guru dengan murid. Yang kedua, hubungan persahabatan. Yang ketiga, hubungan literasi ilmiah. 3 hubungannya. Kalau hubungan sesama orang Muslim, umat Nabi Muhammad nggak perlu dibahas. Semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. Hubungan antar umat Nabi besar Muhammad SAW sudah jelas, nggak usah dibahas. Tapi 3 hal ini, guru dengan murid, murid dengan guru. Yang kedua, hubungan persahabatan. Yang ketiga, literasi ilmiah. Hubungan guru dengan murid, contoh seperti Ki Soleh Benda Kerep, Ki Soleh Zamzam itu kan lahir di Buntet. Lahir di Buntet, jadi ulama besar, kemudian pindah ke Benda. Itu beliau banyak gurunya dari kalangan habaib itu banyak. Ki Soleh Benda, Ki Abdul Jamil Buntet, Kiai Tarmizi, buyut saya, Kiai Tarmizi bin Ki Muta'ad, Kiai Said Gedongan. Nah, itu punya banyak guru dari kalangan habaib, banyak. Contohnya Habib Umar bin Yahya. Umar bin Yahya yang pada saat itu dulu pernah jadi mufti kerajaan Cirebon. Itu beliau-beliau semua muridnya Habib Umar bin Yahya, mufti kerajaan Cirebon. Kemudian setelah Habib Umar bin Yahya wafat, diganti oleh Ki Soleh Benda Kerep, Soleh Zamzam muftinya sebagai mufti atas wasiat beliau. Dan beliau Habib Umar bin Yahya itu menggantikan Al-Maghfurullah Al-Wali, orang wali besar Cirebon namanya Kiai Muhammad Anwar atau Mbah Krian. Kiai Krian, Mbah Krian. Para sadah, Sayyid di Cirebon, kalau di Cirebon mohon maaf nggak ada Habib ya. Nggak ada Habib itu bukan dalam artian nggak ada Balawi, bukan. Artinya sebutannya orang Cirebon tuh panggilnya Kang Ayib. Kang Ayib Syarif. Ayib itu dari Syarif. Syarif Muhammad bin Yahya, Kang Ayib. Para Syarif Cirebon banyak yang mondok di Buntet, di Benda, seperti Habib Hashim bin Omar. Mengaji di Buntet sama Ki Abdul Jamil 15 tahun. Beliau kakeknya Habib Lutfi ya. Habib Lutfi bin Ali bin Hashim. Itu menurut putranya beliau, Habib Muhammad dari Kliwet, Indramayu. Itu beliau umur 95 tahun, cerita saya. Kalau Fakir itu cerita. Bapak Pulo, saya Hashim, mondoknya datang Buntet 15 tahun. Nek Kulo, datang Benda 8 tahun. Jadi rupanya seperti balas jasa Ki Abdul Jamilnya itu. Karena beliau berguru sama ayahnya, Habib Umar, ya, putranya Habib Umarnya juga gitu. Sampai sukses. Tuh, begitu hubungan. Terus seperti keluarga di Jagasatru ya. Habib Syekhoni atau Habib Syekh. Orang Cirebon panggilnya Habib Syekh, Habib Syekhoni Jagasatru. Juga belajar di Buntet. Putra-putra beliau, Habib Muhammad, Kang Ayib tersebut Habib Muhammad bin Syekh. Bin Syekhoni bin Yahya juga sama. Adiknya Abu Bakar bin Yahya juga. Kalau hubungan persahabatan, Masya Allah, nggak usah diceritakan lah, semua orang tahu bagaimana para kiai dengan habaib. Nggak ada bedanya. Karena sama-sama syiar dalam hal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak paham-paham Wahabi atau paham-paham yang non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggerogoti umat. Sehingga kiai dengan habaib bersatu. Contoh seperti Habib Ali Al-Habsyi dengan Ki Abbas. Habib Salim bin Jindan Jakarta dengan Ki Abbas. Contoh kecil aja. Ya, Habib Ali Al-Habsyi akhirnya setelah Ki Abbas wafat dilanjut ke adiknya Ki Muhammad Akyas. Sehingga Ki Akyas yang notabene beliau hafal Sahih Bukhari tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia beliau. Lucu kalau bahasa Indonesia. Apabila ada kerbau berkelahi, apabila ada kerbau berkelahi, apabila ada kerbau berkelahi, contohnya beliau ngaji maulidan di Kuitang, ya, Habib Ali Al-Habsyi itu pakai bahasa, karena beliau itu juga sastra Arabnya bagus dan penyair mutarajilan. Puluhan ribu syair beliau itu meninggal aja.
Terus kayak Kiai Muhammad Anas sama dengan katanya. Wah banyak lah, kalau ceritain itu banyak. Habib Salim bin Jindan, Habib Syekhoni, Jaga Satru, Cirebon. Di Sindang itu ada seorang wali besar, Dzulkaromah, Habib Ahmad, orang Buntut bilangnya Habib Sindang gitu. Habib Sindang. Karomahnya masyhur. Itu mukhalif dengan Ki Abbas. Akrab sekali dengan Mbak Abbas, buyut saya. Saking akrabnya sampai wasiat. Kalau saya mati, izinkan kepada Kiai Buntut, saya dikubur di samping Ki Abbas. Akhirnya terlaksana. Makanya itu di Makbaro Gajah Gabung katanya ada Ki Abbas. Di sininya istri beliau yang dua, Jai Hafizum ini dari Benda. Sininya I'anah. Dari sininya Habib Ahmad Sindang. Atau disebut Habib Sindang. Sesuai dengan wasiat. Karena mukhalif luar biasa. Saling membantu antara beliau dengan Ki Abbas. Karena Ki Abbas sering mendatangkan logistik dari Brebes, Tegal. Waktu zaman Jepang kelaparan, itu zaman kelaparan. Logistik beras, angkut, pedati. Puluhan pedati. Kata Ki Abbas, lewatnya dari Ciledug, kata. Yang narik pedatinya itu Batak. Karena banyak garong. Begal, banyak garong, banyak apa. Kata Ki Abbas, jangan takut. Udah bilang aja punya Habib Ahmad Sindang, nggak ada yang berani. Kata Ki Abbas, betul itu jadi nyata. Dihadang di jalan, pakai golok, pakai pedang, pakai apa. Punya Habib Ahmad Sindang. Oh iya, lewat. Ibaratnya kayak di Iran nutup Salat Hormuz itu. Salat Hormuznya ditutup, punya siapa dulu? Gitu. Punya Iran. Nah, iya. Ternyata para perampoknya itu sangat takut dan punya hutang budi sama Habib Ahmad Sindang itu. Itu anak cucunya sering kesini main. Di Tegal banyak. Anak cucu dari neneknya, ya. Ada yang Mbak Agil, marga Mbak Agil ada yang Alatas tuh yang biasa baca manakib. Syekh Abdul Qadir Jilani di anak cucunya. Ada yang Alatas, ada yang Mbak Agil. Suka ziarah ke situ. Terus hubungan literasi ilmiah, lah itu ya penting sekali. Hampir seluruh Kiai Buntut itu ya membaca kitab-kitab dari Hadramut. Itu Kiai yang alim-alim yang hebat-hebat. Kiai almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Izzuddin bin Kiai Ahmad Zahid. Itu sering baca kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ya, juga bahkan baca saya sendiri ngaji kitab Is'adur Rafiq, Syarah Sulam Taufik. Itu baik matan maupun syarahnya kan dari Hadramut. Juga Ki Muhammad Nasir juga sama. Bughyatul Mustarsyidin. Baca sampai hatam. Sebelum beliau Ki Haji Ahmad Zahid itu wiridan ngaji kitab Sulam Taufik. Di Masjid Buntut itu dulu ada keharusan ya, kalau hatam Sulam Taufik dikaji ulang. Hatam Sulam Taufik dikaji ulang. Terus wiridannya almarhum al-maghfurlah Ki Ahmad Zahid, adiknya Mbak Abbas. Ki Haji Mustahdi Abbas, dulu almarhum bapak saya itu banyak ngaji sama Ki Mustahdi Abbas, di antaranya kitab Risalah Mu'awanah wal Mudhawarah, terus kitab An-Nasaikhud Diniyah karangannya Al-Habib Qutbul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad, terus Ad-Da'watut Tammah. Nah ini Ad-Da'watut Tammah, bukan yang tendensius. Ad-Da'watut Tammah itu sering dibaca sama Al-Maghfurlah Ki Haji Mustahdi Abbas. Lah hubungan Kiai Mustahdi dengan Habaib bagaimana? Ya jangan ditanyakan. Kok ditanyakan, aneh. Dulu ada Habib Alim dari Lasem ya. Saya tahu fotonya tadinya ada hitam putih mas. Karena yang foto almarhum bapak saya itu. Bapak saya juga ikut. Jadi panitia haulnya. Di Lasem ada Habib Alim namanya Habib Haidar As-Sagaf. Habib Haidar As-Sagaf kalau nggak salah. Itu datang ke Buntut di sini sebulan kalau nggak salah. Tiap tahun. Karena beliau sedang menyusun biografinya Syekh Nawawi Banten. Menyusun kitab, menyusun biografi Syekh Nawawi Banten. Tanya apa namanya, wawancara ya. Wawancara dari Kiai Mustahdi Abbas. Dan waktu itu Kiai Akyas masih ada. Dan tanya sanadnya mungkin ya. Sanadnya dan lain sebagainya. Habib Haidar. Zamannya beliau Kiai Bedowi ya. Kiai Bedowi Lasem. Terus Mbak Maksum kan beliau muridnya kalau nggak salah. Kurang tahu itu apa masih berupa nuskhoh karangan beliau apa sudah dicetak, wallahu a'lam. Di Lasem. Sama nih ya, Al-Fakir pernah mendengar hubungan Habib Salim bin Jindan dengan Ki Abbas, waktu Ki Abbas terkena fitnah di zaman Belanda, waktu beliau disangsikan sanad dan nasabnya. Nah itu kalau itu kan masalah politik. Karena para kiai di Cirebon itu yang notabene
turunan Mbah Mukoyim. Yang notabene Mbah Mukoyim sendiri sebetulnya anak Raja Cirebon. Karena terjadi perang, era Pangeran Diponegoro di Cirebon juga perang, ada namanya perang Susukan, perang Kanci. Korbannya sampai 20.000. Sehingga Mbah Mukoyim mengasihkan diri ke Buntet dan banyak kiai-kiai yang berubah namanya, disamarkan. Orang-orang tua kita banyak yang disamarkan. Itu hampir se-Cirebon, wilayah 3 juga Jawa Barat banyak ajengan kiai-kiai yang namanya disamarkan karena jadi dikejar-kejar Belanda. Ya. Waktu itu memang ada konflik. Keraton dan kolonial. Kan zaman dulu kan nggak selalu perang. Ada gencatan senjata, jangan damai dulu, lama nanti kalau ada timbul lagi begitu. Di Indonesia semua begitu. Jadi kalau wayangnya damai. Ntar kalau ada masalah konflik lagi. Ini pemicu konfliknya waktu di Keraton Kanoman ini nggak perlu kita bahas lah. Mbah Mukoyim itu kasus Sultan Matangaji dengan adiknya Pangeran Surya Negara. Harusnya kan beliau yang jadi sultan, tapi Belanda tidak mau. Juga para ulama, para kiai Cirebon protes. Kegeran. Sampai korbannya 20.000 orang kurang lebih. Ya betul, Habib Salim bin Jindan itu karena beliau ahli sejarah ya, mu'arikh, bukan hanya muhaddits. Kata Syekh Yasin, beliau menyebut muhaddits Jakarta. Hafalannya bagus, kuat sekali beliau. Ahli sejarah, ahli fikih. Dan beliau pernah mondok di Bangkalan ya. Bangkalan. Dekat dengan para kiai, para ulama ya. Hampir semuanya seperti beliau, sebenarnya Habaib zaman dulu. Makanya ya penting silaturahmi itu penting sekali. Silaturahmi itu penting. Supaya jangan putus komunikasi. Miskomunikasi. Mungkin cucu-cucu beliau, Habib Salim bin Jindan nggak tahu. Cucu-cucu beliau tuh yang viral-viral itu siapa? Habib Jindan itu kan, Habib Jindan bin Jindan itu apa? Mungkin nggak tahu bahwa kakeknya sering kesini dulu. Nah di situ ditulisnya Ki Abbas Ciledug memang karena Buntet pada saat itu wilayahnya wilayah Ciledug. Karena Cirebon itu kabupatennya 2 kan, ada Cirebon Barat, ada Cirebon Timur. Cirebon Timur kotanya Ciledug. Bilangnya Syekh Abbas Ciledug dan Kiai Muslim Benda Kerep ditaskhih, tanda tangan, terus diberikan ke Kesultanan Kanoman. Itu Oleh Salim bin Jindan. Iya. Terakhir ya, menurut pesan Kiai untuk para santri-santri yang sudah mulai berjuang di masyarakat menghadapi zaman yang penuh fitnah seperti hari ini. Saya ingat pesannya Mbah Maimun Zubair ya. Mbah Maimun Zubair, beliau dapat pesan wasiat juga dari gurunya Habib Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nggak usah repot-repot, cukup iqtadu bil amwat. Senja itu. Iqtadu bil amwat. Ikutilah para kiai yang sudah pada wafat. Para ulama, para wali, para kiai, para habaib tentunya sudah wafat. Karena yang sudah wafat itu bebas dari fitnah. Bebas dari fitnah. Laku lampaunya perlu kita pilih. Kalau kita niru laku lampau orang yang masih hidup susah. Ada aroma politik dikit aja udah goyah kan. Politik ini goyah begini. Jadi masih dinamis gitu, artinya masih dinamis kan. Tergantung ke arah mana angin bertiup ya. Ke barat atau ke timur kan. Kalau yang masih hidup. Kalau yang sudah wafat sudah istiqomah. Selesai istiqomah. Ya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Itu punya asrar di antaranya sirrul asrar iqtadu bil amwat ay bi amwatil muslimina as-solihin. Saya kira itu. Jazakumullah khair. Ya, sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan semakin maslahat, semakin syiar. Amin ya rabbal alamin.